Halo guys, it's Divya. Welcome to my channel. Nah, ini adalah video pertama aku yang nggak ada kaitannya dengan makeup ataupun skincare sama sekali. Ini benar-benar bakal pure kita ngobrol-ngobrol. Dan kali ini aku bakal ngobrolin tentang my glow up story. BTW, kalau kalian nonton video ini dengan berharap dapat tips gimana cara nurunin berat badan atau cara mutihin kulit, sorry banget nggak bakal ada di video ini. Most of the tips yang bakal aku kasih itu lebih ke ngatur mindset kalian gimana untuk berusaha menjadi glow up dan sebagainya. Jadi nggak bakal banyak banget tips yang untuk ngubah fisik kalian secara drastis gitu. Nah, sebelum ke tips-tipsnya, aku bakal kasih tunjuk dulu dan cerita tentang masa kecilku. Masa kecilku. Gimana waktu kecil aku merasa sangat amat buluk dan jelek. Jadi aku itu memang terlahir dengan warna kulit yang medium karena aku nurun dari papaku. Papaku tuh Bong Solo, memang warna kulitnya gelap. Sedangkan aku punya dua kakak cewek yang cantik banget, putih banget, dan benar-benar dipuja-puji orang kaya bule karena memang dapat turunan dari mamaku. Mamaku tuh orang Kalimantan dan memang nenek buyut kita itu orang Prancis. Jadi masih ada turunan baratnya. Tapi aku nggak merasa blasteran sama sekali. I mean, like, look at me, muka gue Jawa banget kan. Jadi aku benar-benar pure dapat dari papa, sedangkan dua kakakku tuh dari mamaku. Dan itu adalah salah satu faktor yang bikin aku dari kecil tuh merasa benar-benar nurunin kepercayaan diriku banget, karena circle kita itu tuh bener-bener kayak muja-muji dua kakakku, sedangkan aku tuh dianggap kayak jelek banget gitu loh. Dan aku itu waktu kecil sampai punya nama panggilan anak itik keceburgot. Gara-gara jadi kan memang warna tuh gelap nih ya, terus aku sering main panas-panasan, makin gelap lah tuh warna kulit. Dan waktu kecil tuh aku kurus krempeng banget, rambutnya tipis, jadi kalau keringetan tuh kayak rambutnya gampang nempel ke kulit kepala gitu loh. Sehingga dari kecil aku tuh udah punya mindset bahwa oke, aku terlahir jelek, aku tuh ada di kasta bawah gitu loh. Aku beda kasta sama kakak-kakakku. Bahkan dulu aku sampai sempet nanya ke mamaku apakah aku anak pungut karena aku terlihat sangat amat berbeda. Jadi karena dari kecil udah punya mindset bahwa aku tuh terlahir jelek dari kasta yang berbeda, aku tuh nggak pernah berusaha melakukan apapun yang berbau feminin. Aku tuh nggak pernah pakai rok, nggak pernah pakai baju-baju yang warna pink atau cerah gitu. Rambut aku tuh selalu pendek atau diikat, pokoknya yang biar gampang bergerak gitu. Sedangkan menurut aku itu sangat amat jelek ya kalau kita kayak iri sama orang lain gitu, kayak ih dia cantik ya, pengen deh kayak dia. Itu mungkin masih punya trigger di dalam diri kita untuk pengen berkembang jadi lebih baik gitu. Tapi kalau gue tuh enggak, gue udah yakin bahwa gue jelek, sampai besar nanti aku akan menjadi manusia jelek dan gak bakal punya kerjaan atau apapun yang terkait dengan kecantikan. But look at me today, sumpah gue jadi beauty vlogger gak nyangka sama sekali sih. Bisa dibilang pertama kali aku pengen berubah untuk menjadi lebih cantik gitu ya, karena cowok. Jadi waktu itu aku punya pacar, ya memang jangan ditiru ya, cuma waktu itu memang aku masih remaja, gue masih bodoh, masih polos-polosnya gitu ya. Akhirnya pertama kalinya aku kayak menjangin rambut, tapi dari segi penampilan sebenarnya aku masih tomboy. Terus waktu SMP adalah pertama kalinya aku mengenal skincareku, basic skincare banget, karena itu kan udah usia belasan tahun, hormonnya udah berubah ya, jadi kondisi kulit juga pasti berubah. Aku pakai sabun cuci muka tuh kalau nggak salah kelas 1 SMA. Akhirnya aku membeli sabun cuci muka yang gampang sekali dicari, ada di Indomaret, makanya itu Pond's yang pink. Tanpa aku sadari, aku pakai itu dalam jangka waktu lama dan mendadak muka aku berasa jadi putih. Namanya masih polos ya, pokoknya waktu itu aku pakai sabun cuci muka, terus abis itu punya moisturizer, karena berasa tiap abis cuci muka kok kulitnya kering banget, parah gitu, nggak ngerti waktu itu. Akhirnya waktu itu mamaku bilang, oh beli pelembab aja. Terus akhirnya dibeliin mamaku juga lip balmnya Body Shop yang Mango. Waktu SMA aku udah mulai merasa kok warna kulit aku tuh lebih cerah dibandingkan dulu ya. Karena aku menyadari bahwa sebenarnya kan memang aku terlahir dengan warna kulit medium ya, tapi waktu SMA tuh aku udah hampir nggak pernah main panas-panasan lagi. Jadi aku warna kulitnya udah nggak segelap waktu aku SD. Jadi memang waktu SD itu warna kulit aku cukup gelap, dan SMA udah nggak segitunya, udah lebih cerah. Terus akhirnya aku udah mulai manjangin rambut dan udah ada Instagram kan ya. Jadi aku udah mulai kayak ngikut-ngikutin selebgram atau teman-teman yang di Instagram gitulah gayanya. Waktu itu pertama kalinya kenal catokan yang bener-bener setiap hari tuh ujung rambut tuh kayak dicotok, digulung keluar gitu loh. Kalau kalian seangkatan sama aku pasti kalian masih inget zaman-zaman SMA dimana semua rambut ujungnya digulung. Kenapa akhirnya waktu SMA aku mulai mengenal makeup dan skincare? Itu bukan
karena aku sudah mulai merasa percaya diri sebenarnya. Tapi karena aku pengen ngikutin teman-temanku aja, aku merasa takut ketinggalan zaman. Aku mulai memperbaiki diri bukan demi diri aku sendiri, tapi buat nggak ketinggalan dibandingkan orang-orang lain. Nah, setelah udah mulai kayak kelas 3 SMA, itu udah lumayan banyak yang terjadi. Kayak aku patah hati beberapa kali, aku kenal sama orang sana sini, dan aku merasa waktu SMA tuh badanku cukup tinggi dibandingkan teman-temanku lainnya. Jadi aku sempat pengen terjun ke dunia entertain. Disitulah aku mulai merasa untuk mengenal atau mengeksplor dunia kecantikan atau tentang penampilan diri aku. Sebenarnya waktu itu karena aku pengennya jadi model, karena waktu itu badanku lumayan tinggi. Tapi sayangnya di dunia modeling badanku itu tidak ideal. Aku selalu setiap audisi atau kayak casting itu dibilang berisi gitu-gitu. Banyak banget hal yang bikin aku selama pengen terjun ke dunia entertain tuh bikin makin breakdown di awal. Tapi setelah itu akhirnya aku jadi discover diri aku sendiri yang sebenarnya tuh kayak apa. Jadi setelah melalui banyak cacian, maki, hinaan dari orang, aku baru kenal ternyata diri aku tuh seperti apa. Setelah itulah baru aku mau mengubah diri aku demi diri aku sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk dipandang orang lain, bukan untuk cowok, bukan untuk nggak ketinggalan tren. Aku udah kenal diri aku tahu apa yang bagus untuk diri aku, sehingga akhirnya udah aku bisa menemukan gimana caranya ya seperti sekarang ini. Nah, kalau tanya dari segi fisik gitu ya, apa aja sih perubahan yang pernah aku lakukan? Pokoknya kayak tadi aku bilang, mungkin dari waktu SMP itu adalah basic skincare aku pertama kali ya. Aku cuma pakai sabun cuci muka, moisturizer, sama lip balm, bener-bener itu doang. Dan aku masih nggak ada merasa perubahan sama sekali waktu SMP. Waktu SMA itu aku pertama kalinya kayaknya kenal toner, tapi aku lupa aku pakai toner apa. Yang bikin aku seneng adalah dari aku memang zaman dulu ya merasa warna kulit aku gelap, aku tuh nggak pernah punya pikiran sama sekali untuk memutihkan warna kulit aku. Sumpah aku bersyukur banget, entah kenapa nggak pernah terpikirkan, karena aku merasa pede gitu loh, merasa nyaman-nyaman aja dengan warna kulit medium ini. Jadi kalaupun aku beli lotion tuh hampir nggak pernah yang ada kayak untuk mencerahkan atau memutihkan sama sekali. Itu udah sesuatu mindset yang kayaknya udah tertanam dari kecil gitu loh, bahwa aku nggak perlu kayak validasi dari orang lain somehow. Apalagi ya, terus waktu SMA ini, tapi jangan dicontoh ya bun ya. Waktu SMA itu memang aku sempat merasa badanku berisi. Jadi kan kayak tadi aku cerita ya, waktu kecil tuh badan aku kurus krempeng banget. Memang aku nggak pernah bisa gendut banget. Mendadak waktu SMA aku berisi badannya. Mungkin metabolisme dan hormonnya udah lumayan berubah ya, karena kan masih masa pertumbuhan. Terus aku sempat diet mati-matian. Aku tuh sempet yang nggak makan nasi sama sekali. Sehari tuh bisa kayak sarapan tuh cuma roti, siang makan es buah atau kayak buahnya doang, malam tuh cuma makan lauk, nggak pakai nasi, minum air doang. Sedangkan aku banyak gerak ke sana sini, sampai akhirnya aku masuk rumah sakit dan dibilang kurang gizi. Palingnya kalau kalian rajin ikutin aku di Instagram, kalian sadar bahwa aku tuh suka banget sama olahraga. Aku sebenarnya udah lumayan rajin olahraga tuh dari 2018, tapi baru 2020 kemarin benar-benar konsisten hampir setiap hari. Akhirnya aku sadar bahwa aku tuh nggak perlu diet, tapi aku perlu untuk memaintain pola hidup yang sehat dengan olahraga. Aku ganti cemilan-cemilan aku yang manis tuh jadi ke buah, dan aku minum air super duper banyak banget. Jadi kalau kalian tanya gimana cara untuk maintain kayak bentuk tubuh yang ideal atau berat tubuh yang ideal ya, aku bukan body goals sama sekali, tapi aku merasa tubuhku udah cukup sehat dan fit. Itu ya udah, kalian harus maintain gaya hidup yang sehat sih, intinya menurut aku itu. Nah, sekarang aku bakal ngasih tips gimana cara untuk mengatur mindset kalian untuk glow up. Dan tips-tips yang aku kasih ini sesuai kayak yang tadi aku bilang di awal, ini lebih untuk mengatur mindset ya, bukan lebih ke physical appearance. Tips pertama adalah percaya diri. Mungkin ini terdengar klise, pasti banyak banget orang yang udah dikasih tahu ya, lo nggak pede sih gitu-gitu. Tapi memang ini sangat amat penting, bahwa gimana cara kalian membawa diri kalian itu bisa berpengaruh ke penampilan kalian. Contoh, kalian masuk ke dalam suatu ruangan dengan cara nunduk, diam, tangannya kayak dikepit ke badan gini, kayak itu udah berusaha menutup diri kalian, sehingga auranya tuh pasti kelihatan beda banget. Coba kita bayangin deh, kalian ngeliat Tara Basro nih ya, jalan ke Grand Indonesia gitu, tapi pakai piyama. Tapi Tara Basro pakai piyama ke Grand Indonesia, pasti tetap banyak bakal orang yang bilang, gila cantik banget ya, keren banget ya, padahal dia pakai piyama. Karena kenapa? Karena dia pede gitu loh. Sumpah, aku tuh salah satu panutan aku adalah Tara Basro. Aku mau ngeliat dia pakai outfit macam apapun tuh entah kenapa ngeliatnya wah keren banget ya, karena aku bisa ngerasa dari auranya kelihatan bahwa dia pede. Gimana caranya untuk pede? Anggap aja bahwa diri kalian tuh, ini gampangnya ya, adalah that you're the boss, you're the
queen, you're the badass, bahwa gue tuh cantik, gue tuh keren, gue pinter. Tanam itu ke diri kalian, ke otak kalian nih, sehingga kalian nanti akan menemukan kepercayaan diri itu gitu loh. Tips kedua adalah kenali diri kamu. Ini yang terjadi ke aku di masa SMA. Tadi kan kayak aku bilang ya, aku tuh berusaha memperbaiki penampilan untuk ngikutin orang lain, karena aku nggak mau kayak ketinggalan zaman gitu. Nah waktu itu akhirnya aku merasa salah bahwa aku tuh nggak suka kalau rambut aku tuh dicatok ujung-ujungnya. Aku sangat amat nggak suka pakai flat shoes, sangat amat nggak suka. I love sneakers so much. Dan setelah melalui berbagai macam petualangan dari kecil, akhirnya aku bisa mempelajari ternyata diri aku tuh kayak apa. Jadi kita harus saling tahu kekurangan diri kita apa, kelebihannya apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang membuat kita nyaman. Itu banyak banget yang harus dipelajari, dan pastinya memang kalau belajar untuk mengenali diri sendiri itu bakal makan waktu lama banget. Bahkan bisa jadi sampai tua kita masing-masing tuh masih mempelajari sebenarnya diri kita itu kayak apa. Tapi paling nggak setelah udah di umur segini aku udah lumayan tahu apa yang aku suka dan sebagainya. Jadi aku nggak berusaha untuk kayak menjadi orang lain gitu loh. Aku berusaha untuk menyesuaikan apa yang menjadi diri aku sendiri. Contohnya, aku sadar bahwa rambut aku tuh tipis, dan itu adalah genetik, jadi susah diubahnya kecuali aku mau hair implant. Terus gimana cara untuk mengakali kekurangan aku ini? Aku suka nyatok di curly, jadi dibikin kayak bergelombang gitu. Hari ini memang aku nggak nyatok curly, ini bekasan dari kemarin, udah lumayan hilang. Pokoknya aku suka banget untuk bikin rambut aku kayak bergelombang untuk ngasih volume, jadi menutupi bahwa rambut aku tuh tipis. Nah terus apa kelebihan aku? Aku merasa kalau dari segi fisik ya, bentuk rahang aku tuh bagus banget. At least ini untuk diri aku sendiri ya, dan itu nge-boost confidence aku bahwa iya ya, bentuk rahang gue tuh keren. Jadi setelah udah mengenali diri kamu sendiri, kamu pasti akan tahu gimana cara untuk mengakalinya, untuk memperbaikinya, dan untuk men-showcase diri kamu gitu loh, seperti apa kamu mau membentuk diri kamu. Tips ketiga adalah berkomunikasilah dengan diri kamu. Berkomunikasi dengan diri sendiri itu maksudnya adalah lebih untuk mendengar hati dan otak kamu tuh maunya apa. Contohnya nih ya, ketika aku lagi ngerasa hari ini tuh aku ngemil banyak banget, it's okay to talk like, aduh Div, lo makan banyak banget hari ini, stop. Itu berarti kamu sedang mendengarkan badan kamu, bahwa kamu mungkin udah merasa kenyang, but somehow dari otak kamunya tuh pengen makan manis. So listen to yourself, apa yang hati dan badan kamu tuh mau. Nah cara lain untuk berkomunikasi dengan diri kamu sendiri adalah, biasanya tuh aku suka nempel kertas kayak post-it gitu yang bisa ditempel, atau kertas biasa lah. Itu either aku tempel di kaca rias aku atau di meja, pokoknya di tempat yang gampang untuk dilihat ketika aku lagi merasa perlu suatu motivasi atau suatu kata-kata pendukung gitu loh. Mungkin aku akan menuliskan suatu quote. Nah ini juga berguna karena banyak banget yang nanya gimana sih caranya aku bisa konsisten untuk skincarean, workout dan sebagainya. Itu adalah berkomunikasi dengan diri sendiri. Tiap kali aku lagi merasa males untuk kayak skincarean atau workout, itu aku akan selalu menanamkan untuk mikir skenario terburuk. Contohnya, kalau hari ini aku nggak cuci muka, nggak pakai toner atau gimana, besok kulit aku tuh bakal jerawatan, kusem dan ini itu gitu. Aku selalu menanamkan skenario terburuk, jadi aku harus skincarean. Jadi benar-benar berkomunikasi dengan diri sendiri tuh sangat amat membantu untuk kamu memulai banyak hal. Tips kelima adalah what other people say about you doesn't define you. Ini sangat amat penting, terutama sekarang kita hidup di dunia sosial media. Banyak banget orang yang bisa nge-discover kita. Bahkan orang yang nggak kenal pun bisa menemukan kita dan merasa seolah-olah mereka punya hak untuk memberikan komentar tentang diri kita ataupun kehidupan kita. Kalau kamu udah bisa ngikutin tips aku yang tadi mengenali diri sendiri, ini akan berjalan sangat amat mulus, bahwa kamu nggak akan merasa apa yang orang lain ngomongin tentang kamu tuh benar. Kayak contohnya, tadi tuh kan aku bilang waktu kecil tuh aku dipanggil hitam, dan aku yakin di Indonesia tuh masih sangat amat banyak terjadi ya, dimana kita warna kulitnya medium kayak gini, terus dipanggilnya hitam. Padahal itu nggak benar sama sekali. Setelah kita udah kenal diri kita sendiri, begitu ada orang ngomong hal yang nggak benar, kita bisa nge-defense bahwa ngomong enggak, itu nggak benar. Manusia itu suka memproyeksikan apa yang mau dia lihat, terlontarlah kata-kata itu. Dia maunya ngelihat kita tuh hitam, jadi dia ngomong kita hitam, padahal belum tentu benar memang kita hitam. Tips kelima, dan ini juga sangat amat penting, bahwa perlakukanlah diri kamu seperti orang yang kamu sayangi. Contohnya nih ya, aku sering banget dengar orang cerita, bahkan ke diri aku sendiri kadang masih berlaku. Kita tuh bisa nasehatin orang lain kayak, lo tuh harus gini, tapi ke diri sendiri tuh enggak. Pasti kalian pernah ngerasain kayak gitu. Enggak mungkin enggak, ini banyak banget sebenarnya kelakuan orang kayak gini. Disitulah salahnya, bahwa kok kita bisa sih memperlakukan orang lain sayang banget, caring banget, tapi kenapa ke diri sendiri nggak bisa? Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah untuk
mencintai diri sendiri dulu dibandingkan kalian bisa mencintai orang lain. Ketika kamu udah tahu gimana cara kamu untuk memperlakukan diri sendiri, bahwa kamu menghormati diri kamu pasti juga bisa menghormati orang lain karena kamu mau orang lain diperlakukan seperti kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Jadi kebalik kaprahnya kalau kamu peduli dulu sama orang lain terus habis itu ke diri kamu. Belajar untuk mulai memperlakukan diri sendiri kayak kamu memperlakukan ke orang lain gitu. Kayak sayangi diri kamu, make sure diri kamu tuh oke. Apakah kamu hari ini sedang dalam keadaan sedih atau happy, makan kamu cukup atau enggak, gimana hari ini kamu berpenampilan. Setelah itu, setelah kamu udah ngerti gimana, barulah kamu bisa dengan benar untuk memperlakukan orang lain juga kayak gitu. Kebetulan aku juga bikin sesi Q&A di Instagram kalau sekiranya kalian ada pertanyaan tentang glow up yang pengen aku jawab di YouTube video ini. Aku cuma bakal jawab beberapa karena kebanyakan dari tipsnya kayaknya udah cukup banyak aku jelasin. Nah, pertanyaan pertama adalah omongan temen yang bikinmu glow up apakah? Alhamdulillah aku merasa inner circleku cukup baik. Aku nggak punya teman-teman yang mulutnya tuh ngejahatin aku, tapi memang ada beberapa yang waktu di masa remaja mungkin sempat bilang lo kok item sih di dan sebagainya. Mungkin memang waktu itu mereka belum ngerti ya bahwa itu namanya body shaming. Lo hitam deh Div, gigi lo kenapa? Aku inget banget. Jadi gigi aku ini kan memang renggang ya dari kecil ya. Aku udah tahu kalau dari segi kesehatan gak usah dinasehatin. Aku udah konsul ke dokter ini harus diapain. Tapi aku pernah ada temen yang ngomong ke aku kalau aku ketawa tuh aku kayak monster. Monster, man, lo nggak bisa punya pilihan kata yang lebih baik selain monster gitu. Jadi mungkin itu waktu itu bikin aku benar-benar breakdown dan aku memang udah konsul juga ke dokter ini harus gimana. Sekarang aku udah tahu gitu loh harus gimana. Itu sih mungkin ya aku pengen berubah ya tentang gigi ya, dan ini pastinya nanti akan diperbaiki tapi belum sekarang. Apa yang dulu paling bikin Divya insecure secara fisik dan gimana proses penerimaannya? Well, warna kulit pastinya, warna kulit dan rambut yang tipis. Nah, gimana proses penerimaannya? Aku pun kagum sama diri aku yang sama sekali tidak mau merubah warna kulit aku karena aku banyak punya temen dan dengar cerita dari orang juga yang warna kulitnya cukup gelap. Itu tuh benar-benar mencoba segala macam cara untuk mutihin kulit, dan aku juga lihat di YouTube banyak banget sebenarnya video glow up yang gimana cara mutihin kulit. Waktu itu adalah aku sebenarnya mengambil panutan dari orang luar. Jadi ketika kalau aku beranjak SMA itu tuh banyak banget yang bilang bahwa aku tuh idamannya para bule. Mager banget sumpah, itu aku banyak banget. Sampai sekarang aku masih sering banget dibilang udah deh lo sama bule aja dan sebagainya. Dan waktu SMA memang aku kecantol sama orang asing. Jadi pacar aku waktu SMA itu bukan orang Indo waktu itu. Dan waktu itu sebenarnya itu juga membentuk proses penerimaan aku. Ini awalnya aja ya bahwa iya ya kalau orang bule aja mau sama warna kulit gue, kenapa gue harus berubah? Jadi aku merasa bahwa pepatah itu betul bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Karena ya warna kulit kita gelap, kita pengen kayak bule-bule sana yang warna kulitnya putih. Kenapa bule pengen banget warna kulitnya gelap? Ya karena mereka warna kulitnya putih, makanya mereka pengen banget ke Bali untuk tanning. Jadi sebenarnya semuanya itu hanyalah mindset. Standar kecantikan itu tidak ada. Itu semua adalah bentuk relatif dari pemikiran manusia masing-masing. Perubahan mindset yang dirasain dulu sama sekarang. Wah, ini bagus banget nih pertanyaannya. Kayak tadi aku bilang, waktu dulu tuh aku merasa diri aku tuh jelek, dan sekarang aku merasa bahwa aku mungkin belum merasa diri aku yang betul-betul cantik atau gimana ya. Aku selalu berusaha memahami bahwa aku tuh cukup. Aku tidak akan sempurna, aku pasti selalu tidak sempurna, tapi semua orang lain juga nggak sempurna. Kesempurnaan tuh cuma dimiliki sama Tuhan gitu loh. Jadi aku cukup untuk memahami hal itu, bahwa aku merasa aku udah cukup merawat diri aku untuk makan sehat, untuk memiliki pola hidup yang sehat, pemikiran yang sehat, kerja yang produktif dan sebagainya. Itu udah cukup. Kalau ngeliat orang lain yang kayaknya kok sempurna banget ya, cantik, kaya, pendidikannya bagus atau gimana, kita nggak pernah tahu di dalam diri dia tuh ada apa. Mungkin dia stres, mungkin dia merasa masih ada kekurangan dalam hidupnya, karena setiap orang itu beda-beda banget, sangat amat personal. Jadi apa yang mau aku kasih tau ke kalian, bahwa kita nggak akan pernah bisa mengejar kesempurnaan, bahwa memang kita nggak sempurna gitu aja. Itu yang selalu aku tanam di mindset aku sih sekarang. So ya, dari Solve for Today's video, semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian pengen aku ngebahas hal-hal lain lagi, kalian boleh komen di bawah, mungkin untuk kasih aku topik untuk apa yang nanti kita obrolin, atau boleh juga share di Instagram. So jangan lupa untuk follow Instagram aku. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.